Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi ya sama Pak Asri. Masih tetap semangat ya, harus selalu semangat meskipun di rumah. Jangan bosan untuk selalu belajar. Nah, pada hari ini kita masih membahas pada bab 1 pola bilangan. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan itu adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, di dalam pola barisan itu sebenarnya ada dua jenis, aritmatika dan geometri. Kalau aritmatika bedanya itu pola bilangannya, barisan bilangannya memiliki beda atau langkah yang melingkar-melingkar itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, sedangkan nanti geometri itu kemarin seperti contoh yang perpangkatan. 2 pangkat 2 yang hasilnya 1, 4, 9, 25 dan seterusnya. Atau dengan cara yang lompatnya dibagi. Tuh. Itu untuk dasar membedakan aritmatika dan geometri. Nah, kita belajar dulu ya hari ini yang aritmatika. Pada dasarnya aritmatika itu adalah seperti ini. Ibu langsung berikan aja ya. Ini kamu bisa cari referensi di buku yang lain atau materi di internet itu banyak. Kamu tinggal ketik barisan dan deret aritmatika, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua rumus inti mencari suku ke n, artinya bilangan ke berapa seperti kemarin. Bilangan ke 100, bilangan ke 50 misalnya itu pada deret aritmatika UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN ini artinya suku ke N, suku ke 5 berarti U5, suku ke 100 berarti U100. Seperti itu. A itu adalah bilangan pertama pada barisan aritmatika tersebut pada soal ya. Kemudian N-nya itu mengikuti di sini. Kalau di sini bilangan ke-nya, kalau di sini U100 berarti di sini juga 100. U50 berarti 50 dikurangi 1 kali B. B itu bedanya yang melingkar-melingkar bawahnya itu. Nah, kemudian ada jumlah N suku pada aritmatika. Itu biasanya misalnya yang ditanya jumlah 20 suku pertama, jumlah 15 suku pertama deret aritmatika. Seperti itu yang dimaksud. Itu sama itu rumusnya SN sama dengan setengah kali N kali kurung buka A plus UN. Kalau di sini S 100 berarti di sini ya U suku ke 100. Kalau N-nya 20 berarti di sini juga 20, di sini juga 20. Nah, ini rumus ini saya berikan ke kalian. Tapi nanti dalam penerapan soal saya akan mengajarkan cara cepatnya menghitung biar kalian tidak bingung, Bu, pakainya begini-begini. Nah, ada cara yang lebih mudah, lebih cepat. Apalagi kalau soalnya abisnya. Kalau urean boleh menggunakan ini. Nah, kalau abisnya menggunakan ini nanti terlalu lama. Tapi ini tetap dicatat ya. Nah, kita masuk ke langsung ke contoh soal. Di sini nomor 1 yang pertama, Ibu punya barisan bilangan 5, 7, 9 dan 11. Yang pertanyaan pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan ini. Yang B, tentukan suku ke 20 dari barisan ini. Kamu boleh menghitung secara manual kalau pertanyaan yang B. Nah, sekarang kita yang ke A dulu. Yang A ya. Kita tulis dulu 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, kalau mau menentukan rumus atau menentukan sukunya, kalian buat dulu, cari dulu bedanya. Yaitu dari 5 ke 7 diapakan? Ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. 9 ke 2. 11 ternyata juga ditambah 2. Nah, ini loh yang namanya beda tadi atau B disimpulkan huruf B. Nah, yang ditanya rumus suku ke N. Nah, UN
suku ke N. Berarti UN sama dengan langkah yang pertama yang ditulis adalah bedanya, atau yang dipelungker, yang bawahnya pelungker ini loh. Kalau nanti di sini tandanya dikurangi, berarti nanti nulisnya dikurangi. Kalau di sini kebetulan positif, ya tulis tetap positif. Saya tulis di sini 2 dikali N, mengikuti di sini karena N, ditambah, selalu ditambah, kurung buka, ya, bilangan pertama ini tuliskan di sini 5 dikurangi bedanya, ini juga tulis 2 kali. Aduh, hijaunya ini enggak bisa ya, maaf ya, saya ganti dengan merah. Sama dengan 2 kali N, 2N, ditambah 5 kurangi 2, 3. Oh, rumus UN itu masih dalam bentuk huruf N. Ya, jelas. Yang B yang ditanya, tentukan suku ke-20. Karena sudah punya rumusnya, kita tinggal masukkan. UN sama dengan 2 kali N ditambah 3. Ya, yang ditanya 20 berarti U20 sama dengan 2 kali N-nya diganti 20 ditambah 3 sama dengan 2 kali 20 40 tambah 3 sama dengan 43. Nih, cerita dasarnya dulu nomor 1. Jelas ya penjelasan dari saya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh yang kedua. Baru di sini punya barisan bilangannya 4, 9, 14, 19. Yang ditanya saya baris sekarang, tentukan suku ke 100. Yang B, tentukan rumus suku ke N. Kita jawab yang A dulu. Sama seperti tadi ya. Kita tulis dulu 4, 9, 14, 19. Nah, di sini kalian cari dulu bedanya. Berapa? 4 ke 9 diapakan? Ditambah 5. Apakah benar ditambah 5? Apakah benar ditambah 5? Oh, benar. Ini beda. Nah, yang A, pertanyaan A, suku ke 100. Ingat, simbol suku adalah U. 100 berarti taruh di bawah 100. Sama dengan, tadi apa dulu yang ditulis? Sama dengan depannya atau bedanya yang kita tulis. Ya. 5. Karena dia positif, tetap 5. Dikali N. Tadi kan dikali N. N-nya berapa? Oh, 100. Ditambah, kurung buka, bilangan pertamanya berapa? 4. Dikurangi bedanya 5. Tuh, kalau yang ditanya langsung suku ke 100 atau suku ke berapa pokoknya. Ini saya tulis di sini. Ini juga kembali ke sini. 100-nya didapat dari sini. Oke, kita hitung sekarang. 5 kali 100, 500. Ditambah 4 kurangi 5. Punya uang 4, utangnya 5. Minus 1. Positif ketemu negatif. Yaitu negatif. Berapa? 499. Jelas, gampang Mbak. Daripada pakai rumus tadi, suku ke N. Berarti UN. Suku ke N. UN sama dengan nama tadi, bedanya kita tulis 5 kali yang ditanya N, berarti N ditambah 4 kurangi 5. 5 kali N
5N ditambah negatif 1. 5N kurangi 1 ini U-nya. Nah, jadi ingat ya, setiap barisan bilangan memiliki rumus UN atau suku ke N-nya berbeda-beda. Jelas? Nah, Basu lanjut ke soal nomor 3. Di sini Basu punya bilangan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Yang ditanyakan tentukan jumlah 20 suku pertama. Sama seperti tadi caranya. Kita cari dulu bedanya ya. Nah, 5 ke 8 diapakan? Tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Tanya jumlah 20, berarti kita cari suku ke terakhir dulu. Suku ke 20. Sama seperti tadi 3. Nah, bedanya tulis dulu. Kali 20 ditambah 5 kurangi 3 ya. 3 kali 20 60 ditambah 2 hasilnya 62. Jumlahnya S20, jumlah suku 20. Kalau yang tanya jumlah 50 suku berarti kita cari U50 nya dulu ya. S20 sama dengan setengah kali tadi N-nya 20 kali kurung buka A, suku pertamanya 5 ditambah U20 62. Setengahnya 20 berapa? 10 kali 5 tambah 62 67 sama dengan 670. Selanjutnya kita ke soal yang keempat, tipe soal yang keempat, yaitu di sini diketahui suku ketiga dan suku ke-9 adalah 8 dan 20 pada deret aritmatika. Ditambahkan nantinya. Tentukan suku ke-12-nya. Nah, suku ketiga simbolnya berarti U38. U3 dan U9. U3 dan U9. U3-nya 8, U9-nya 20. Yang ditanya U12. Ya, saya geserkan ini. U9-nya 20. Yang ditanya U12. Nah, dari sini kita urutkan. Yang diurutkan dilihat ininya, indeksnya. Ya, indeksnya. Ya. Karena ini tidak urut, ternyata U3, 9, dan 12. Kita tulis di sini. U3 pasangannya 8, U9 20, U12 itu X. Nah, cara menghitungnya berarti nanti U9 ini sebagai senternya. Ya. Yang atas dulu berarti 9 kurangi 3 ya. Caranya nanti tengah dengan pinggir, pinggir sana dengan tengah, juga berlaku dengan bawahnya. Artinya 9 kurangi 3 per 12 kurangi 9 sama dengan 20 kurangi 8 per X kurangi 20. Saya lanjut ke sini ya. 9 kurangi 3 6 per 12 kurangi 9 berapa? 12 kurangi 9 3 sama dengan 20 kurangi 20 kurangi 8 12 per X kurangi 20. Tidak bisa dihitung atau belum bisa dihitung karena kita mau mencari suku ke-12-nya. Nah, dari sini kita sederhana, ada yang bisa disederhanakan nih. Berapa?
dibagi 3 berapa? 3. 1. Kemudian kalikan silang. Bawah dengan atas, kanan ke kiri. Nah, berarti 3 dikali X kurangi 20 sama dengan 1 kali 12. Ingat, di sini ada kurung, berarti 3 dikali X 3 kali 20. 3 kali X 3X dikurangi 3 kali 20 60 sama dengan 1 kali 12 12. Nah, di sini mana yang bisa dihitung? Apakah 3X kurangi 60 bisa? Tidak bisa, ya. Kemudian berarti 3X sama dengan 12 ditambah 60. Kenapa ditambah? Ini juga sudah diajarkan. Pindah ruas. Negatif pindah ruas positif. Kalau di sini positif pindah ruas jadi negatif, ya. Sama dengan 3X sama dengan 12 tambah 60 72. X sama dengan 72 dibagi 3. 3-nya dapat dari mana? Nih. Kalau di sini negatif ya negatif, ikut. 72 bagi 3-nya berapakah? Nah, X ini sebagai U12-nya tadi. Plus. Nah, sekarang soal yang kelima tipenya berupa soal cerita, ya. Di sini ada suatu gedung bioskop terdapat 15 barisan kursi. Barisan pertama, kedua sampai ke-15. Barisan pertamanya ada 10. Barisan kedua bertambah 2 kursi dan seterusnya. Barisan ketiga juga tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah seterusnya. Nah, tentukan jumlah kursi pada barisan ke-15. Kalian boleh menggunakan cara manual atau kita hitung, ya. Berarti yang ditanya apa, Ta? U15. Tentukan jumlah kursi pada barisan ke-15, bukan jumlah kursi seluruhnya. Ya, U15 sama dengan, ya, bedanya dulu apa tadi? Bedanya berapa? Bertambah 2. 2 kali yang ditanya 15. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya pada barisan pertamanya 10 dikurangi 2. Nah, 2 kali 15 30 ditambah 8 pada 38. Nah, silakan. Apakah nanti jawabannya sama dengan jawaban yang manual? Berarti kamu boleh hitung 10. Oh, barisan kedua tambah 2 berarti 12. 12 berikutnya tambah 2 lagi. Jadi 14 tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi sampai urutan ke-15. Basri punya satu soal lagi, ya, yang berkaitan dengan pola yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, ini contoh yang ke-6, ya. Saya akan membahas contoh soal ke-6. Itu diketahui U4-nya 38, kemudian U10-nya 92. Yang ditanyakan tentukan suku ke-6. Nah, sama seperti tadi, ya, soal sebelumnya. Soal nomor 5, 4 atau 5. Hanya yang berbeda kita tulis dulu, ya. U4, U10 dan U6 kita urutkan, ya. U4, terus yang tengah apa? U6 dan U10. U4 pasangannya dengan 38. U10-nya 92. Karena yang ditanya U6 berarti di sini X. Sama seperti soal nomor 5 dan 6, ya. Berarti ini sebagai senternya, ya. Nanti ini dengan ini dikurangkan dengan tengah. Yang diambil adalah indeksnya 6, 4 dan 10, ya.
dikurangi 4 per 10 dikurangi 6 sama dengan X dikurangi 38 per 92 dikurangi X. Nah, di sini 6 kurangi 4 2 per 10 kurangi 6 4 sama dengan X kurangi 38 per 92 dikurangi X. Nah, 2 per 4 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi berapa? Oh, dibagi 2, dapatnya 1, ini 2. Setelah itu nanti dikali silang, bawah dengan atas. Nah, berarti 1 kali 92, karena di sini ada 2 suku, berarti 92 dikurangi X sama dengan 2 dikali X kurangi 38. Kita buka kurungnya. Buka kurungnya bagaimana pada aljabar? Depan dengan yang pertama, depan dengan belakang, depan dengan yang pertama, depan dengan yang belakang ya. Berarti 1 dikali 92 hasilnya 92. 1 kali minus X berarti min X. 2 kali X hasilnya 2X. 2 kali negatif 38 berarti negatif 76. Nah, sekarang kita kelompokkan X dengan X, kemudian bilangan dengan bilangan. Yang X usahakan berada di ruang sebelah kiri ya. Berarti minus X, ingat tandanya ikut 2 positif, pindah ruas jadi negatif. Yang di sebelah kiri kanan masih tetap negatif 76, 92 nya positif jadi negatif. Saya lanjut di sini ya. Utang 1 ditang lagi 2, jadinya utang 3X sama dengan utang 76, utang lagi 92, berarti utang berapa? 168. X sama dengan, ini juga sudah pernah di aljabar, berbagi 3. Perkalian pindah ruas. Kalau di sini sudah 1 atau min X, itu kalau min X berarti masih dibagi 1 negatif. Tapi kalau di sini sudah 1 harus positif begini, bahkan dibagi 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 168 bagi 3 yaitu 56. Oh, nilainya berarti suku ke-6 nya adalah 56. Itu tadi baru deret aritmatika ya. Nanti habis ini kita lanjut ke deret geometri. Yang deret geometri lebih mudah lagi atau lebih nanti, aduh Bu, sudah pusing, sudah banyak. Saya sudah mengajarkan dengan cara yang paling sederhana. Jangan bosan, jangan mengeluh dulu. Nanti kalau sudah mengeluh, kamu akan melihat ini terasa sangat sulit. Jadi hadapi dengan senyuman, catat baik-baik, kemudian baca sekali lagi. See you.